di list yang punya kolam, yang punya ternak mungkin ya, yang punya kandang telur gitu, yang bisa bertelur, maksudnya ternaknya. Kemudian bisa mungkin yang punya kelompok yang ada sayur-sayurnya, ini tuh harus di list dulu Bu, penyediaan sumber pangannya. Kemudian mengolah dan mendistribusikan makanan yang bergizi kepada masyarakat mempunyai balita stunting maupun keluarga yang berisiko. Betul, ya. Apalagi Bu? Betul lah. Sudah pinter-pinter ternyata. Jadi yang disebut dengan keluarga yang berisiko stunting adalah keluarga yang mempunyai remaja. Itu berisiko stunting nanti Pak. Keluarga yang berarti keluarga nih, kita ada remajanya, kita termasuk keluarga berisiko stunting. Keluarga yang mempunyai balita. Nah, kita ya Bu Akbar tuh, keluarga berisiko stunting, cucunya masih balita. Kemudian keluarga yang mempunyai ibu hamil. Nggih. Apalagi Bu, keluarga yang tidak punya jamban, tadi udah disampaikan sama Ibu nih, pinter banget. Keluarga yang tidak menggunakan air bersih, itu adalah keluarga yang berisiko stunting. Yang tidak punya jamban berarti keluarga yang BAB-nya di sembarang tempat. Jadi ibu-ibu perlu kami sampaikan, kalau klosetnya itu duduk, klosetnya bagus, kemudian buangnya di selokan atau buangnya di sungai atau buangnya di kolam, itu sudah namanya buang air besar sembarangan. Kalau dulu buang air besar sembarangan ada di kebun, di sawah gitu ya, di sungai. Sekarang enggak, klosetnya bagus tapi buangnya di kolam, ya namanya sembarangan. Ini belum sampai ini loh. Nah, ya. Kemudian memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada kelompok atau keluarga dengan yang tentang pengolahan makanannya. Jadi sudah disampaikan Bu Dr. Dira bahwa yang terpenting sekarang adalah pola asuh di dalam masaknya itu loh. Jadi mengolah makanannya itu. Jadi pada saat kami membentuk dahsyat, yang memasak di dapur sehat atasi stunting melibatkan ibu-ibu yang anaknya stunting. Jadi biar nanti pada saat selesai program, nenek omah iso masak seperti yang ada di dapur sehat atasi stunting. Tidak habis itu sudah selesai gitu kan. Kemudian membentuk kelompok pemberdayaan dengan program dapur sehat atasi stunting. Jadi yang pertama sosialisasi dulu tentang stunting. Saya itu bukannya tidak percaya bahwa semua masyarakat itu tidak tahu tentang stunting. Saya itu bukannya nggak percaya, tetapi kemungkinan tidak tahu mesti ada. Kesepakatan. Jadi pada saat kita mau ayo kita ngerjakan bareng-bareng, ada kesepakatan, MOU lah gitu ya. Pendataan keluarga berisiko stunting, tadi yang saya sampaikan, ibu hamil, balita, remaja, ini kurang yang tidak punya jamban Ibu. Jadi ada yang tidak punya jamban, termasuk yang air bersihnya nggak ada, ini masuk. Kemudian mendata potensi bahan pangan, yang tersedia pangan yang ada di situ, apa yang ada di situ. Kemudian mendata sumber anggaran. Nah, ini mendata sumber anggarannya bisa dari dana desa. Nah, kemarin hasil festival stunting sebenarnya dari Dinas Sosial PMD sebagai pengampu dana desa itu sudah menyampaikan, ternyata sudah dihimbau. Jadi prioritas kegiatan tahun 2023 adalah tentang kemiskinan dan stunting. Kemudian menyiapkan tempat masak, ini kalau dibentuk dahsyat. Tapi harapannya kemarin Pak Bupati ngendikan apalagi yang stuntingnya tinggi angkanya. Jadi diwajibkan membuat dahsyat. Jadi dapurnya boleh di rumah Bu Kader, boleh di kalau ada tempat di Pustu boleh, di tempat posyandu boleh, silakan. Membentuk tim nih
ini maksudnya tim pengelola kegiatan. Nah, ini saya sedikit cerita tentang Dashat. Dashat ini sudah kami lakukan karena kebetulan di kami di Dinas PPK BPWPA program dari pusat memang diharapkan semua lokus stunting, desa yang stuntingnya di atas 20% itu harus dibentuk Dashat. Karena harus bareng-bareng untuk menangani stunting, di samping untuk dalam rangka untuk pencegahan gitu. Jadi Dashat ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi bagi keluarga berisiko stunting melalui pemberdayaan lokal yang dipadukan dengan sumber daya kontribusi kemitraan lainnya. Jadi kemudian sasaran kegiatannya Bu, jadi kemarin yang Dashat yang sudah kami lakukan ini adalah kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita keluarga yang stunting. Kemudian pelaksananya adalah pemerintah desa kurang melalui pengembangan kelembagaan lokal. Jadi ya tetap kita gandulannya Pak Kades gitu banyak. Kemudian bentuk kegiatannya monggo silahkan, peningkatan kapasitasnya. Jadi harus ada peningkatan kapasitas. Kemudian ini yang pengemasan kalau untuk makanan distribusi siapa yang akan mendistribusi, kemudian KIE siapa yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini hasil yang diharapkan Ibu, terpenuhinya kebutuhan gizi, diperolehnya keterampilan penyiapan makanan. Ini yang terpenting itu keterampilan penyiapan makanan. Ini adalah kita konsentrasikan kepada anak-anak kita, ibu hamil kita, remaja kita sebagai yang bisa menentukan bahwa nanti pada saat dia hamil apakah anaknya stunting atau tidak ya sudah dari awal. Gitu. Kayaknya sudah selesai sih. Sudah selesai ya Kak? Nah ini kalau anggaran nih, ini bisa nih dari APBN, bisa dari gotong royong. Jadi mungkin nih ada segenggam beras gitu ya, contohnya ada telur. Kemarin programnya Dharma Wanita insya Allah tahun 2023 ini akan kami gerakkan lagi untuk pengumpulan satu anggota satu telur gitu ya, kita sumbangkan ke anak-anak yang mungkin menerima stunting atau ibu hamil kek. Jadi monggo ini yang PKK mau apa Bu, satu orang satu ikan. Karena di Dharma Wanita sudah kegiatan yang namanya gorong munting, jadi gotong royong untuk atasi stunting. Ini gambarannya yang ada di Suren Gede Bu, pertama kali awal ada Dashat. Suren Gede luar biasa, sukses 80% dari jumlah balita, 17 balita yang stunting itu ada cuma 15 yang lulus, yang kek itu 97 yang sudah tidak kek lagi ya. Jadi di awal itu memang semuanya itu keroyok semua. Dari provinsi aja ngasih minyak, ngasih terigu, ngasih bantuan-bantuannya, susu, biskuit ya. Jadi lah ini mudah-mudahan di tahun 2023, karena tahun 2023 adalah tahun percepatan stunting maupun kemiskinan. Monggo ibu-ibu, sekecil apapun bantuan kita itu insya Allah bermanfaat ya. Dan ini menurut saya itu adalah ladang ibadah yang ada ya, bagi itu. Mungkin ibu-ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.